Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Gus Wira, staf komunikasi publik, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu peserta JKN dan tentunya seluruh masyarakat yang menyaksikan live hari ini. Kita akan melanjutkan obrolan kita dengan peserta berikutnya, peserta JKN berikutnya di Kabupaten Bangli. Kali ini kita akan ngobrol tentang pemanfaatan program JKN di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bangli dengan narasumber yang sangat luar biasa. Boleh silakan dua yang perkenalkan diri. Mas Tantiang Iwayan Budi Sedana niki Kapeng Bangli. Mohon izin, mohon informasi sarang Beliwayan, panggilannya Beliwayan. Mohon izin, mohon informasi dengan Beliwayan. Beliwayan saat ini terdaftar sebagai peserta JKN kelas 3. Kepesertaannya niki mandiri atau dapat dari pemerintah? Pemerintah ya, pemerintah Bangli. Kalau boleh tahu, Beliwayan ingat kepesertaannya niki sudah berapa lama? Kalau nggak salah, yang ampun 8 tahunan. Sudah 8 tahun? Wih, udah lama ya. Yes. Mungkin Beliwayan sendiri juga mungkin sudah tahu bahwa kepesertaan JKN yang Beliwayan dapat dari pemerintah niki iuran per bulannya dibayar oleh pemerintah. Dengan kata lain, 8 tahun sudah Beliwayan dibayari iuran oleh pemerintah Kabupaten. Luar biasa juga. Niki adalah namanya dampak positif kepesertaan JKN Universal Health Coverage yang sudah dicapai oleh Kabupaten Bangli, karena minimal 95% masyarakat atau penduduk di Bangli ini sudah tercover atau terdaftar di program JKN, sehingga sudah menyandang status Universal Health Coverage. Spesialnya pun nanti ketika misalnya ada ya penduduk yang belum terdaftar, tiba-tiba sakit jadi ingin mendapatkan pelayanan, bisa langsung menghubungi dinas sosial atau instansi terkait di sini untuk mendaftarkan diri, bisa langsung aktif dan bisa langsung dipakai seperti dikasih. Seperti yang Beliwayan alami selama niki, izin yang mau mohon informasi sedikit dari Beliwayan. Jadi benar Beliwayan sempat memanfaatkan JKN itu beberapa kali. Nah, boleh tahu nanti sakitnya? Ini operasi apa namanya? Ganglion. Ya. Kalau keloid nggih? Ya, lipoma. Oh, lipoma. Lipoma ya niki. Jadi, 2 kali nih. Nggih. Jadi Beliwayan baru saja menjalani operasi lipoma. Jadi 2 kali nggih. Yang kali. Pertama Dumun sudah pernah. Kemudian tumbuh lagi. Kalau boleh tahu niki prosesnya bagaimana dengan untuk mengakses niki, apakah Beliwayan langsung ke rumah sakit atau sempat ke puskesmas? Nah, pertama kan cari rujukan dulu ke puskesmas. Tingkat 2-nya. Setelah itu baru ke rumah sakit. Daftar dulu gitu. Berarti langsung, seperti yang disampaikan Beliwayan bahwa karena sifatnya tidak emergensi, jadi tetap datang ke puskesmas puskesmas dulu untuk melakukan pemeriksaan, dan kemudian karena memang itu kompetensinya adalah di vaskes tingkat 2 ya, atau tingkat lanjutan, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Kalau boleh tahu ketika masuk ke rumah sakit ini apa saja yang diminta beliau ya? Untuk ininya, untuk kartu sama KTP mantan. Hanya di kawan. Setelah itu apa langsung dapat pemeriksaan? Artinya prosesnya cepat tapi menunggu lama? Enggak, langsung. Ya, langsung dioperasi? Nah, besoknya baru lagi 4 harinya baru dioperasi. 3 hari itu diperiksa dulu, cek tensi. Besoknya cek apa namanya itu, cek darah. Ya. 3 cek apa namanya tuh, lagi 1 tuh. Kemudian baru besoknya nginap dah. 1 malam dulu. Lagi paginya itu baru diambil tindakan operasi ya. Jadi rawat inapnya selama berapa hari jadi? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya. Nah, kalau menurut Beliwayan sendiri, atas pengalaman yang Beliwayan sudah rasakan, bagaimana pelayanannya di rumah sakitnya? Ya, untuk sekarang ini bagus lah. Bagus nih. Ya, nggak begitu gini. Apa namanya? Kalau ini tidak lama. Ya, tidak lama. Merasakan kentan tapi namanya ribet dan namanya. Ya, berarti tidak ribet.
cepat juga. Cepat. Nah, yang terakhir ingin Tian tanya, sesuai dengan yang pengalamannya Beliwayan, ada pembedaan atau diskriminasi terkait pelayanan itu, misalnya antara Beliwayan dengan yang bayar, ada yang ini? Nggak, sama. Sebelahnya itu yang bayar tuh itu ada yang bayar lagi. Berarti sebelahnya sama ya. Dirawat di kelas 3. Ya, cuma dirawat di kelas 3. Kalau untuk Kentan Beliwayan, untuk pelayanan dari pihak dokter, kemudian obat-obatan, itu kenapa Beliwayan rasakan ketika rawat inap? Sama juga, sama yang bayar juga sama obatnya. Ya, sama gini. Operasi juga yang bayar tuh sama sebelahnya gitu. Obatnya. Baik, berarti untuk pemeriksaan jadi barengan juga gitu. Jadi tadi prosesnya ketika baru masuk rumah sakit itu mudah, tidak ada ribetnya dan langsung diambil, berarti cepat gitu. Dan yang terakhir itu memang tidak ada pembedaan, atau dalam bahasa kami ini kan setara. Nah, kemudian yang ingin pada saat pulang ribet kan ngurus administrasinya itu? Tidak, nah, kemudian ada biaya? Enggak sama sekali. Berarti tidak ada biaya sama sekali. Berarti dapat dipastikan peserta JKN atau seluruh masyarakat bahwa ketika kita mengakses pelayanan di rumah sakit sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang dialami oleh Beliwayan sendiri, sudah terbukti bahwa pelayanannya tadi mudah, kemudian cepat dan setara, dan yang pasti tidak ada pembiayaan atau tidak ada keluar uang dari kantongnya sendiri, alias semuanya dijamin penuh oleh program JKN seperti itu. Nah, terakhir mungkin Tiang minta masukan dari Beliwayan sendiri untuk kepesertaan JKN seperti yang banyak disampaikan oleh masyarakat bahwa ada yang ingin kepesertaannya niki terus berlanjut sehingga terus bisa membantu masyarakat, ada yang ingin pemerintah niki tetap membayarkan, kemudian ada juga yang berharap bahwa peningkatan pelayanan di rumah sakit ataupun di Paskes 1 nika baik puskesmas dan lain sebagainya nika lebih ditingkatkan. Nah, kalau menurut Beliwayan sendiri, napi masukannya atau apa sarannya untuk program JKN ini? Tentunya sih sarannya nih untuk program KSNIKE, Kenten semoga Kenten kedepannya itu semua bisa Kenten memakai itu. Kan kadang Kenten nikah kan terima Kenten gini. Jadi kalau dengan kata lain agar semua masyarakat tercover oleh JKN ini, dan kemudian tentunya sakit itu kan Kenten menerima kan. Oh iya. Kemudian juga Paskes artinya supaya semua melayani. Kemudian dengan kata lain, Niki bisa sesuai dengan harapan Beliwayan tadi ketika program Niki terus berlanjut seperti mungkin kemudian hal-hal lain mungkin sudah tadi secara detail sudah disampaikan oleh Beliwayan bahwa dalam akses pelayanan menggunakan JKN Niki memang tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Jadi ada kendala yang yang dihadapi, tetapi nyatanya dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ketika beliau sudah memenuhi prosedur yang berlaku, baik itu mencari rujukan di puskesmas, kemudian masuk ke rumah sakit dengan membawa KTP ataupun kartu tadi, kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan sesuai dengan apa yang berlaku di rumah sakit. Akhirnya dengan lancar atau tanpa kendala sama sekali, beliau mendapatkan penanganan melalui operasi tindakan sehingga lipomanya disadari. Seperti ini. Dan harapan juga sudah beliau sampaikan tadi. Semoga apa yang menjadi harapan beliau itu benar-benar terjadi, dan tentunya pengalaman Beliwayan tadi dapat disimak oleh seluruh peserta JKN maupun masyarakat, sehingga ke depan apabila ada masyarakat atau peserta JKN yang akan memanfaatkan JKN ini untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan tidak mengalami kendala karena sudah mengikuti prosedur yang berlaku seperti apa yang disampaikan oleh Beliwayan. Kalau boleh tahu terakhir Beliwayan, Beliwayan sendiri kesehariannya bekerja? Buruh harian. Serabutan. Berarti tadi kepesertaan JKN ini memang awalnya didapat dari pemerintah ini adalah melalui prosedur
diajukan oleh desa gitu. Ya karena Tia ingin memastikan Nike supaya masyarakat atau peserta JKN tahu. Jadi kepesertaan untuk masyarakat yang didaftarkan oleh atau penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu diperuntukkan bagi masyarakat yang tentunya yang pertama itu mau terdaftar di kelas 3 dan dari segi ekonomi mungkin karena tidak mampu untuk membayar secara mandiri ataupun karena tidak bekerja seperti ini guys. Artinya dilihat juga dari segi kemampuan. Dan tentunya syarat-syarat itu kalau sudah dipenuhi maka dari dinas sosial akan mendaftarkan dan membayarkan iurannya rutin baik itu dengan APBN di pusat ataupun dengan APBD sesuai dengan apa yang Bliwayan alami sendiri. Seperti itu. Oke. Mungkin itu Bliwayan, mohon maaf yang menyita banyak waktunya Bliwayan. Jadi terima kasih banyak atas testimoninya yang Bliwayan share kepada tentunya pemirsa yang menonton live ini. Dan semoga harapannya Bliwayan tercapai dan harapan kita semua kaitan dengan program CKN ini tetap berkelanjutan dan semakin bisa mengcover seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia dan tentunya kesehatan masyarakat semakin meningkat. Terima kasih. Tadi saya buka dengan Panganjali dan saya akhiri juga dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Om.